Di tengah gurun tandus Hijaz tersembunyi sebuah makam yang bahkan orang lokal enggan menyebut namanya. Bukan karena tidak tahu, tetapi karena takut. Mereka menyebutnya makam terlarang, tempat peristirahatan terakhir musuh paling keras kepala dalam sejarah Islam, Abu Lahab. Bagi seorang ilmuwan asal Inggris, kisah semacam ini hanyalah legenda yang menunggu dibuktikan. Namun, apa yang ia temukan di sana bukan sekadar artefak kuno, tetapi sesuatu yang mengubah hatinya. Langit gurun memerah saat pesawat mendarat di Bandara Madinah. Thomas Ranford, profesor arkeologi dari University of Oxford, menatap keluar jendela dengan penuh harap. Selama bertahun-tahun, ia meneliti peradaban kuno Timur Tengah, namun kali ini perjalanannya berbeda. Ia datang bukan untuk sekadar menggali sejarah. Ia datang untuk membongkar sebuah mitos. Mitos itu bernama Abu Lahab, salah satu tokoh paling dibenci dalam sejarah Islam, yang dikutuk langsung dalam kitab suci Al-Quran. Thomas membaca kutipan itu berkali-kali sebelum keberangkatannya. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Surat Al-Lahab ayat 1. Bagi Thomas, ini adalah teka-teki yang menarik. Apa yang membuat seorang pria bisa begitu dibenci hingga namanya diabadikan dalam kutukan abadi? Dan, lebih aneh lagi, mengapa makamnya, menurut laporan penduduk lokal, disebut terkutuk? Tidak ada catatan arkeologis resmi, tidak ada titik koordinat pasti, hanya cerita-cerita turun-temurun dari suku Baduy yang menolak menyentuh lokasi itu. Dengan semangat ilmiah dan skeptisisme khas Barat, Thomas memulai proyeknya. Ia mengumpulkan laporan, catatan kolonial lama, dan bahkan kisah-kisah rakyat yang sering dianggap tahayul. Semua mengarah pada satu kesimpulan. Makam itu memang ada, namun terlupakan oleh waktu atau sengaja disembunyikan. Saat malam pertama di Madinah, ia berbincang dengan sopir lokal bernama Fadl. Thomas menyebut nama Abu Lahab dengan ringan, namun Fadl mendadak diam. Matanya menyipit, lalu ia berkata lirih, "Jangan bicara soal itu, Tuan. Ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan terkubur." Namun Thomas tersenyum, tak gentar. "Justru karena terkubur, maka saya datang untuk menggali." Apa yang tak ia tahu, malam itu adalah awal dari perjalanan yang bukan hanya akan mengguncang keyakinan ilmiahnya, tapi juga menggugah sisi jiwanya yang paling dalam. Pagi itu, Thomas duduk di sebuah kafe kecil dekat Masjid Nabawi, membuka catatannya sambil menyeruput kopi Arab yang terlalu kuat untuk lidah Eropanya. Di hadapannya, terbentang lembaran-lembaran fotokopi dari manuskrip, artikel sejarah, dan potongan Al-Quran yang telah ia pelajari selama berbulan-bulan. Abu Lahab, nama aslinya Abdul Uzza ibnu Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad, namun juga musuh terkeras dakwah Islam di masa-masa awal. Julukan Abu Lahab berarti bapak nyala api, bukan hanya karena penampilannya yang kemerahan, tetapi juga karena temperamennya yang membara dan permusuhannya yang tanpa henti. Di dunia barat, Thomas sudah terbiasa memisahkan antara agama dan sejarah. Tapi dalam kasus ini, ia terkejut karena satu surat dalam Al-Quran tampak secara eksplisit menyebut nama dan takdir seseorang, kehancuran di neraka, disiksa dengan api yang menyala-nyala. Tak ada nama manusia lain yang diabadikan dalam bentuk kutukan seperti ini. Dan kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Al-Lahab ayat 3. Bagi umat muslim, ini adalah bentuk keadilan ilahi. Namun bagi Thomas, ini adalah teka-teki historis. Siapa yang begitu penting atau begitu berbahaya hingga harus dikutuk langsung dalam kitab suci? Mengapa tidak ada upaya pemaafan atau narasi pertobatan? Ia mencatat 3 poin penting. 1. Abu Lahab adalah tokoh publik dan tokoh keluarga Rasulullah sendiri. 2. Ia bukan hanya penentang, tapi penghasut aktif yang menyerang dakwah Nabi dari dalam struktur keluarga Quraisy. Ketiga, kutukan itu diturunkan semasa hidupnya dan tak pernah terbantahkan meski ia punya waktu bertahun-tahun untuk membuktikan sebaliknya. Menarik, gumam Thomas. Jika ini hanya naskah buatan manusia, bukankah akan sangat berisiko mencantumkan kutukan langsung kepada seseorang yang masih hidup dan bisa saja bertobat lalu mempermalukan naskah itu? Itulah awal kecurigaannya. Kutukan itu terlalu berani atau terlalu pasti. Malam itu, ia menyalakan lampu mejanya dan menuliskan satu catatan baru. Jika saya bisa menemukan makam Abu Lahab dan bukti tentang akhir hidupnya, mungkin saya akan menemukan kebenaran yang lebih besar. Ia tak tahu, kata-kata itu akan menjadi janji yang kelak menuntunnya ke dalam gelap, sebelum akhirnya menemukan cahaya. 2 hari kemudian Thomas menyewa sebuah jeep tua dan ditemani Fadl,
sopir lokal yang masih enggan berbicara tentang makam itu. Mereka menuju sebuah daerah di luar batas kota Madinah, mendekati padang berbatu tempat suku-suku Badui biasa menggembala dan berkemah. Menurut peta-peta tua yang ia kumpulkan dari arsip kolonial dan catatan pelancong Arab abad pertengahan, makam Abu Lahab diyakini berada di suatu tempat dekat bekas kampung Bani Hashim. Namun tak satu pun titik koordinat pasti pernah disebutkan. Semua petunjuk mengarah pada satu hal. Makam itu dijauhi. Setibanya di desa kecil di pinggiran gurun, Thomas mencoba berbicara dengan seorang lelaki tua yang duduk di depan toko kayu. Lelaki itu mengenakan sorban putih dan menatap tajam ketika Thomas menyebutkan kata Abu Lahab. "Engkau orang asing," katanya pelan, "dan kau ingin tahu sesuatu yang bahkan kami hindari sejak kecil. Jangan lanjutkan pencarianmu." Thomas tersenyum sopan. "Saya hanya ingin mempelajari sejarah. Saya seorang peneliti." Orang tua itu menggeleng. "Itu bukan sejarah. Itu adalah peringatan. Bahkan anjing pun tak mau mendekati tempat itu." Fadl, yang berdiri di belakang Thomas, menunduk dalam diam. Ia tak ikut membujuk. Ada ketegangan yang nyata di antara warga. Bahkan anak-anak yang semula bermain, kini menjauh saat Thomas berbicara. Seolah namanya saja bisa membawa sial. Namun Thomas tetap nekat. Ia mencoba lagi keesokan harinya, kali ini berbicara dengan seorang pemuda bernama Harith, yang tampak lebih terbuka. Harith berkata, "Ada satu tempat yang disebut Kubur Al-Mal'unin, makam para terkutuk. Tapi tidak ada yang berani pergi ke sana sendirian." Ketika Thomas menanyakan letaknya, Harith hanya mengangkat bahu. "Saya bisa tunjukkan arah umumnya, tapi jangan harap ada yang akan menuntunmu ke sana." Pada malam hari, Fadl akhirnya angkat bicara. "Tuan Thomas," katanya sambil menyalakan rokok, "saya ikut kau karena ini pekerjaan. Tapi kalau kau terus ke sana, saya tidak akan ikut masuk. Banyak orang yang sakit atau kesurupan setelah masuk ke wilayah itu. Ini bukan seperti reruntuhan biasa." Thomas menatap langit malam yang bertabur bintang. Baginya semua ini hanya takhayul. Tapi ia juga sadar, tak ada tempat lain yang ditakuti sekeras ini. Dan semakin dilarang, semakin kuat tekadnya untuk masuk. Ia menulis di jurnalnya malam itu, "Esok saya akan masuk ke wilayah terlarang itu. Sendiri jika perlu. Dan jika benar ada misteri di sana, saya akan menemukannya." Ia belum tahu, pencarian ini akan menjadi awal keretakan antara logika dan keyakinan dalam dirinya. Malam itu, Thomas memutuskan untuk pergi sendirian. Fadl menolak mengantar dan Harith hanya memberikan arah kasar menuju kubur Al-Mal'unin, tempat yang menurut legenda disinggahi oleh roh-roh yang tersesat. Hanya sedikit orang yang tahu pasti di mana lokasi sebenarnya, dan lebih sedikit lagi yang mau berbicara tentangnya. Namun bagi Thomas, ini adalah ujian, satu-satunya cara untuk menggali kebenaran yang sudah terlalu lama terpendam. Dari desa yang sunyi, ia memacu jeepnya menuju padang pasir. Hanya suara mesin dan desiran angin gurun yang menemani langkahnya. Jaraknya cukup jauh, namun ia merasa semakin dekat. Semakin jauh dari peradaban, semakin ia merasa ditempatkan dalam dunia yang berbeda, di luar waktu dan ruang. Begitu sampai, ia akan melihat sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh akal sehat. Hampir tengah malam, ia tiba di tempat yang menurut perkiraannya adalah lokasi yang dimaksud. Tanpa ada tanda atau penanda jelas, hanya gundukan tanah yang terlihat seperti tempat pemakaman. Ia menatap sekeliling, merasakan ketegangan yang aneh. Suasana ini terasa tidak biasa, tersembunyi seolah diselimuti oleh tirai kegelapan yang menghalangi mata untuk melihat apa yang sebenarnya ada di depan. Thomas mematikan mesin mobil dan melangkah keluar. Angin malam gurun bertiup kencang, membawa aroma tanah dan debu. Langkah-langkahnya bergema di malam yang sunyi. Ia mengeluarkan senter dari tasnya dan mulai menyusuri area itu. Tanahnya keras seolah ada yang menahan setiap langkahnya. Saat ia menyoroti lampu ke satu titik, ia melihat sesuatu yang aneh. Ada sebuah batu besar, berbentuk seperti pintu tertutup. Dengan tekad, ia mendekati batu tersebut, menyentuhnya, dan merasakan suhu yang tak wajar. Terlalu dingin, hampir beku, meski udara gurun sangat panas pada siang hari. Perasaan aneh semakin menyelubungi dirinya. Batu itu tidak biasa. Tidak seperti batu-batu lain yang ia temui dalam penggalian sebelumnya. Ia mengarahkan sinar senter lebih jauh dan menemukan apa yang tampak seperti ukiran, namun tertutup oleh lapisan pasir tebal. Ukiran itu hampir tidak terlihat jelas, namun tampaknya membentuk sebuah tulisan yang asing. Thomas membersihkan pasir dengan cepat dan, dengan nadi yang berdebar, akhirnya bisa membaca sedikit dari tulisan tersebut. Ini adalah akhir bagi mereka yang menentang kebenaran. Perasaannya semakin gelisah. Ia berdiri di depan batu itu, merenung.
Kata-kata itu tidak hanya sebuah peringatan. Mereka seperti suatu bentuk konfirmasi dari sesuatu yang lebih besar. Apakah ini benar-benar makam Abu Lahab? Atau mungkin hanya sebuah legenda yang melampaui kebenaran sejarah? Namun sesaat sebelum ia melangkah lebih jauh, ia mendengar suara yang samar, hampir seperti bisikan. Sesuatu yang tidak dapat ia jelaskan. Suara itu datang dari dalam tanah, dari balik batu besar yang menghalangi jalan. Ia mendekatkan telinganya, dan rasa takut mulai merayap ke dalam dirinya. Suara itu berhenti. Seketika itu pula, senter di tangannya berkedip-kedip, lalu mati total. Di kegelapan yang pekat, ia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi. Ada sesuatu di tempat itu yang menginginkan dirinya pergi, dan dengan cepat ia merasakan hawa panas, seolah api sedang menyala di dalam tubuhnya. Panik, ia segera berbalik dan berlari ke jeepnya. Saat melaju kembali menuju desa, tubuhnya gemetar. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti, menunggunya kembali. Di dalam kepalanya hanya satu pertanyaan yang terus bergema. Apa yang baru saja saya temui? Keesokan paginya, Thomas terbangun dengan kepala yang berat dan hati yang penuh kebingungan. Ia tak bisa melupakan kejadian malam tadi, suara yang datang entah dari mana, dan perasaan aneh yang masih menghantuinya. Apa yang ia temui di situs makam itu tak dapat dijelaskan hanya dengan logika ilmiah. Apa arti semua ini? Mengapa ia merasa begitu terikat dengan tempat itu? Pagi itu, ia memutuskan untuk mengunjungi seorang ulama yang tinggal di Madinah, yang dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah Islam dan tafsir Al-Quran. Nama ulama itu adalah Syekh Ahmad As-Sayyid, seorang tokoh terkemuka yang sudah lama mengabdikan diri untuk mengajar dan meneliti makna-makna yang terkandung dalam wahyu Al-Quran. Di masjid yang sederhana namun megah itu, Thomas bertemu dengan Syekh Ahmad. Setelah berbicara sejenak tentang latar belakang penelitiannya, Thomas menyampaikan pengalamannya dengan penuh keraguan, mengisahkan penemuannya di situs makam Abu Lahab dan perasaan tidak nyaman yang ia rasakan. Syekh Ahmad mendengarkan dengan saksama, lalu mengangkat Al-Quran yang ada di depannya. Dengan suara lembut, ia mulai menjelaskan. Abu Lahab, meskipun merupakan paman Nabi Muhammad, adalah seorang yang menentang kebenaran. Tidak hanya menolak wahyu yang dibawa oleh Nabi, tetapi ia juga mengejek dan menganiaya kaum muslim yang baru saja memeluk agama tersebut. Allah dalam kebesarannya menurunkan wahyu untuk menunjukkan bahwa akhir hidupnya akan terkutuk. Thomas tercengang. Ia telah mempelajari sejarah Abu Lahab, tetapi penjelasan ini memberi dimensi baru yang lebih mendalam. Syekh Ahmad melanjutkan, Al-Quran adalah kitab yang sempurna, yang tidak hanya berbicara tentang sejarah atau kisah masa lalu, tetapi juga mengandung hikmah yang bisa dipahami oleh setiap zaman. Surat Al-Lahab yang menyebutkan kutukan untuk Abu Lahab dan istrinya bukan hanya peringatan bagi mereka, tetapi juga peringatan bagi siapa saja yang menentang kebenaran yang dibawa oleh Allah. Namun, lanjut Syekh Ahmad, yang lebih penting adalah memahami bagaimana kutukan itu ditegaskan. Ini bukan sekadar hukuman, tetapi manifestasi dari keadilan Allah yang sempurna. Abu Lahab diberikan kesempatan hidup, namun ia memilih untuk menentang dan menyebarkan kebencian. Dan Allah dalam kebijaksanaannya menetapkan akhir yang tak terbantahkan bagi setiap orang yang mengingkari kebenarannya. Thomas merasa tertegun. Ia mulai menyadari bahwa apa yang ia temukan di makam itu, batu besar dengan tulisan yang misterius, bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang berperan dalam pencariannya. Jadi, tanya Thomas dengan suara hampir berbisik, apa yang saya lihat di situs itu mungkin benar-benar berhubungan dengan kutukan ini? Syekh Ahmad menatapnya dengan mata yang penuh kebijaksanaan. Mungkin Tuan Renford, alam ini memiliki cara untuk menunjukkan tanda-tanda bagi mereka yang mau melihatnya dengan hati yang terbuka. Mungkin makam itu adalah peringatan yang lebih besar, bukan hanya bagi kita, tetapi juga bagi setiap jiwa yang mencari kebenaran. Thomas terdiam sejenak, memikirkan apa yang baru saja didengarnya. Ada sesuatu yang membakar dalam dirinya, sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar rasa ingin tahu ilmiah. Ia merasa seolah-olah sebuah pintu telah terbuka, dan di baliknya ada pemahaman yang lebih luas tentang kehidupan, kematian, dan keadilan. Saat ia beranjak untuk meninggalkan masjid, Syekh Ahmad berkata, terkadang untuk menemukan kebenaran, kita harus melepaskan egos dan keyakinan lama kita. Jalan yang Anda pilih, Tuan Renford, akan membawa Anda lebih jauh daripada sekadar temuan ilmiah. Itu akan membawa Anda pada sebuah perjalanan spiritual yang tidak bisa diukur hanya dengan akal sehat. Thomas menatap Syekh Ahmad, berterima kasih atas kata-kata yang penuh makna itu.
Ia merasa semakin yakin bahwa pencariannya tidak hanya tentang menemukan makam, tapi lebih tentang menemukan dirinya sendiri dalam kaitannya dengan kebenaran yang lebih besar. Di luar masjid, Thomas menatap langit biru Madinah. Sebuah rasa damai mulai mengalir dalam dirinya. Tidak lagi sekadar peneliti yang mencari bukti sejarah, ia kini merasa seperti seorang pencari kebenaran yang sedang dipanggil untuk melihat lebih jauh dari apa yang tampak. Setelah pertemuannya dengan Sheikh Ahmad, Thomas merasa terombang-ambing antara dunia ilmiah yang selama ini ia kenal dan dunia spiritual yang baru mulai ia cicipi. Selama bertahun-tahun, ia menggali sejarah, mempelajari artefak, dan menguji teori-teori. Semua itu didasarkan pada prinsip-prinsip objektivitas dan bukti yang dapat diukur. Namun pertemuan dengan Sheikh Ahmad membuka dimensi baru yang menguji keyakinannya. Hari-hari setelah itu terasa seperti hidup di dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, ia masih terus melanjutkan pencariannya di situs makam, memotret setiap benda, dan mencatat setiap detail yang mungkin bisa memberi bukti ilmiah. Namun di sisi lain, perasaan yang mulai tumbuh di dalam hatinya tidak bisa diabaikan begitu saja. Perasaan bahwa ada kebenaran yang lebih dalam dari sekadar apa yang tampak di permukaan. Ia kembali mengunjungi lokasi makam Abu Lahab, kali ini dengan perasaan yang lebih berat. Batu besar yang ia temui sebelumnya masih ada di tempatnya. Namun kini ia tidak bisa melihatnya hanya sebagai benda mati. Batu itu terasa seperti saksi bisu dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa ia pahami dengan akal semata. Di saat yang sama, pikiran Thomas mulai bertentangan. Sebagai seorang ilmuwan, ia percaya pada sains, sesuatu yang bisa dibuktikan, yang didasarkan pada fakta dan data. Tetapi, semakin ia merenungkan pertemuan dengan Sheikh Ahmad, semakin ia merasa bahwa apa yang sedang ia alami lebih dari sekadar penemuan ilmiah. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih spiritual, yang berhubungan dengan pencariannya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah saya sedang mencari kebenaran ilmiah, ataukah kebenaran yang lebih besar, yang tak terjangkau oleh bukti? Apakah penemuan ini akan membawa saya lebih dekat pada pemahaman, atau justru semakin jauh dari apa yang saya yakini sebagai kebenaran? Kegalauan ini semakin menyesakkan dadanya. Ia mencoba untuk kembali ke logika, berpikir bahwa semua yang ia alami bisa dijelaskan. Namun, suara dalam hatinya semakin kuat, seolah mengingatkan bahwa sains bukanlah satu-satunya jalan untuk mencari kebenaran. Dalam keheningan malam, Thomas duduk di luar kamar penginapannya. Angin gurun yang kering dan hangat menyapu wajahnya. Ia melihat ke langit yang penuh bintang, dan untuk pertama kalinya merasa betapa kecilnya dirinya di hadapan alam semesta yang luas ini. Ia teringat akan ayat yang dibacakan oleh Sheikh Ahmad. Dan bagi setiap umat, ada jalan yang akan membawa mereka pada kebenaran. Baginya, itu bukan hanya tentang menemukan makam Abu Lahab, melainkan tentang pencarian yang lebih mendalam. Pencarian akan makna hidup dan kebenaran yang ada di balik segala hal yang ia pelajari. Akhirnya, ia mengambil keputusan. Esok harinya, ia akan bertemu lagi dengan Sheikh Ahmad untuk melanjutkan percakapan mereka. Namun kali ini, ia ingin bertanya lebih banyak. Tidak hanya tentang sejarah atau tafsir, tetapi tentang bagaimana seseorang bisa mencapai pemahaman yang lebih dalam, lebih spiritual, tentang bagaimana ilmu dan iman bisa berdampingan. Saat itu Thomas tahu satu hal pasti. Perjalanan ini tidak akan hanya mengubah pandangannya tentang sejarah, tetapi juga tentang dirinya sendiri. Ia kini berada di persimpangan jalan antara apa yang telah ia pelajari selama ini dan apa yang baru saja mulai ia temui, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pengetahuan. Pagi itu, setelah beberapa malam bergelut dengan kegelisahan batin, Thomas merasa bahwa pencariannya harus berlanjut ke tingkat yang lebih dalam. Tidak hanya tentang kebenaran ilmiah yang dapat diselidiki dengan metode biasa, tetapi tentang pencarian spiritual yang sudah mulai memanggilnya. Keinginannya untuk mendapatkan penjelasan lebih jauh tentang makna dari apa yang telah ia temui di makam Abu Lahab membawanya kembali kepada Sheikh Ahmad As-Sayyid. Perasaan yang menguasai dirinya semakin kuat. Ia tidak hanya tertarik pada tafsir ayat-ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan kutukan terhadap Abu Lahab, tetapi juga bagaimana pandangan hidup dan spiritualitas Islam bisa menjawab rasa haus yang ia rasakan terhadap sesuatu yang lebih besar dari sekadar pengetahuan duniawi. Di Masjid Madinah yang damai, Sheikh Ahmad menantinya. Ia menyambut Thomas dengan senyuman penuh kebijaksanaan, dan setelah pertukaran salam, mereka duduk di sudut ruangan yang penuh dengan buku-buku kuno. Saat itulah Thomas memulai percakapan yang sudah lama ingin ia lakukan.
Syekh Ahmad, mulai Thomas dengan suara yang lebih dalam. Selama beberapa hari ini, saya mulai merasakan bahwa pencarian saya tidak lagi hanya tentang sejarah atau temuan ilmiah. Ada sesuatu yang lebih besar di sini. Sesuatu yang saya tidak dapat jelaskan hanya dengan logika. Apa yang saya temui di makam Abu Lahab, perasaan yang saya alami di sana, semuanya membawa saya pada pertanyaan yang lebih besar. Apa makna hidup dan kematian dalam pandangan Islam? Syekh Ahmad mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu ia menatap Thomas dengan mata yang penuh makna. Satu hal yang perlu Anda pahami, Tuan Ranford, adalah bahwa setiap pencarian yang sejati adalah pencarian untuk memahami hubungan kita dengan Tuhan, dengan ciptaannya, dan dengan diri kita sendiri. Islam mengajarkan bahwa ilmu dan iman bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan dua sisi dari mata uang yang sama. Ilmu adalah cara kita memahami ciptaannya, sementara iman adalah cara kita memahami Sang Pencipta. Thomas merenung, mencoba menangkap makna dari kata-kata tersebut. Tapi ia bertanya lagi, apakah tidak ada perbedaan antara pengetahuan yang didasarkan pada bukti ilmiah dan keyakinan yang seringkali tidak dapat dibuktikan? Syekh Ahmad tersenyum lembut. Tentu ada perbedaan antara pengetahuan yang diperoleh melalui indera dan akal dan pengetahuan yang datang melalui wahyu dan intuisi rohani. Namun perbedaan itu tidak berarti bahwa keduanya tidak dapat berdampingan. Sains mengungkapkan hukum-hukum alam yang diciptakan oleh Tuhan, sementara iman memberikan kita panduan untuk memahami tujuan dan makna hidup kita dalam konteks yang lebih luas. Ketika kita melihat dunia dengan kedua mata, ilmu dan iman, kita melihat dunia dengan lebih lengkap. Thomas terdiam, mencerna setiap kata yang baru saja diucapkan. Ia mulai merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan. Seolah ada sesuatu yang mulai menyatu dalam dirinya, sesuatu yang melampaui temuan-temuan ilmiah, dan juga keyakinan kepercayaan yang sering ia anggap sebagai dogma. Saya ingin tahu lebih banyak, Syekh, ujar Thomas akhirnya, tentang bagaimana Islam memandang kematian dan kehidupan setelahnya. Jika makam Abu Lahab memang ada, dan saya percaya itu adalah tempat yang terkutuk, apakah ini berarti ada kehidupan setelah kematian yang nyata? Syekh Ahmad mengambil nafas panjang sebelum menjawab. Islam mengajarkan bahwa kehidupan setelah kematian adalah salah satu aspek paling penting dari keimanan. Kematian bukanlah akhir, tetapi sebuah transisi. Setiap amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini akan dihadapi dengan balasan yang adil di akhirat. Abu Lahab, meskipun dia adalah bagian dari keluarga Nabi, memilih untuk mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Muhammad. Itu adalah pilihan yang membawa konsekuensi serius. Surat Al-Lahab tidak hanya mengutuk dirinya, tetapi juga menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada satupun jiwa yang luput dari pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Thomas merasa seolah-olah ia telah membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Sebelumnya, ia selalu memandang kematian sebagai akhir dari segala hal, sebuah fenomena biologis yang bisa dijelaskan dengan cara ilmiah. Namun semakin ia mendalami ajaran ini, semakin ia merasa bahwa ada dimensi lain yang selama ini terabaikan, dimensi spiritual yang menghubungkan setiap individu dengan Tuhan dan dengan kehidupan setelah kematian. Jadi makam Abu Lahab yang saya temui, kata Thomas perlahan, apakah itu berarti saya melihat salah satu dari tanda-tanda kebenaran yang lebih besar? Apakah itu benar-benar sebuah pesan tentang keadilan Tuhan? Syekh Ahmad mengangguk. Makam itu bukan hanya tempat, itu adalah simbol, sebuah pengingat bahwa setiap jiwa akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya. Kutukan terhadap Abu Lahab bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang siapa saja yang menentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan juga bagi siapa saja yang menutup hati mereka terhadap wahyu Tuhan. Thomas merasa ada sesuatu yang membara dalam dirinya. Bukan hanya karena penemuan arkeologis yang ia temui, tetapi juga karena suatu pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan, keadilan, dan akhirat. Ia mulai menyadari bahwa pencariannya tidak hanya akan mengungkap masa lalu, tetapi juga mengungkap kebenaran yang lebih besar, kebenaran yang tak terpisahkan dari hati dan iman. Setelah percakapan yang penuh makna itu, Thomas keluar dari masjid dengan perasaan yang berbeda. Hatinya lebih ringan, pikirannya lebih terbuka, dan ia merasa bahwa perjalanan ini belum selesai, bahkan mungkin baru saja dimulai. Malam itu, setelah pertemuannya yang mendalam dengan Syekh Ahmad, Thomas duduk sendirian di kamar penginapannya di Madinah. Udara gurun yang sejuk menembus celah jendela, membawa ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merenung dalam-dalam, mencoba merangkai potongan-potongan pencariannya, yang kini terasa lebih seperti sebuah perjalanan batin daripada sekadar misi ilmiah.
Hari-harinya yang lalu terasa seperti sebuah pembukaan, bukan hanya tentang penemuan sejarah atau sains, tetapi juga tentang bagaimana ia melihat dunia. Dan lebih penting lagi, bagaimana ia melihat dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa pencariannya tidak hanya tentang memahami artefak atau menggali sejarah masa lalu, tetapi tentang menemukan makna yang lebih dalam, yang melibatkan kepercayaan, hati, dan jiwa. Di tengah kesunyian malam itu, Thomas memikirkan pertemuannya dengan Syekh Ahmad dan semua yang telah ia pelajari. Kata-kata sang ulama tentang ilmu dan iman yang berdampingan mulai meresap dalam dirinya. Ilmu adalah cara kita memahami ciptaannya, kata Syekh Ahmad. Iman adalah cara kita memahami sang pencipta. Thomas mulai merasakan kedalaman makna dari kalimat itu. Ilmu dan iman bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dua jalur yang dapat mengarah pada satu kebenaran yang sama. Sambil merenung, ia teringat kembali pada pengalaman malam pertama di situs makam Abu Lahab. Suara misterius yang terdengar seolah-olah berasal dari dalam tanah, batu besar yang terasa lebih dari sekadar sebuah objek arkeologis, dan tulisan yang ia temukan. Semua itu kini terasa seperti bagian dari sebuah pesan yang lebih besar. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar sains yang dapat menjelaskannya. Ada sesuatu yang tak terjangkau oleh akal dan indera manusia. Sesuatu yang menghubungkan dunia fisik dan spiritual. Thomas menutup matanya sejenak, berusaha membebaskan dirinya dari rasa bingung yang telah lama mengganggunya. Di dalam dirinya ada ketenangan yang mulai terbentuk, sebuah pencerahan yang memancar, seolah-olah ia akhirnya mengerti apa yang selama ini ia cari. Ia membuka matanya, melihat kembali keluar jendela. Di langit malam yang gelap, bintang-bintang berkelip seperti saksi bisu dari perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Dalam kesunyian itu, ia merasa sangat kecil, tetapi juga sangat terhubung dengan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Ia merasa bahwa perjalanan ini, meskipun dimulai dengan keinginan untuk menemukan sesuatu yang ilmiah, telah membawanya jauh lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Malam itu, Thomas akhirnya mengambil keputusan besar. Ia akan meninggalkan Madinah dengan lebih banyak dari sekadar temuan arkeologi. Ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah pemahaman baru tentang dirinya, tentang kehidupan, dan tentang apa yang datang setelahnya. Di pagi harinya, setelah berbincang terakhir kali dengan Syekh Ahmad, Thomas mengungkapkan niatnya. Saya ingin terus melanjutkan pencarian ini, Syekh. Tapi sekarang saya bukan hanya pencari kebenaran ilmiah. Saya juga ingin mencari kedamaian dalam diri saya. Dan mungkin saya harus menerima kebenaran yang lebih besar. Syekh Ahmad tersenyum, matanya penuh kebijaksanaan. Itulah jalan yang sejati, Tuan Renford. Setiap pencarian yang hakiki akan membawa kita pada pemahaman bahwa ilmu, iman, dan hikmah adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dengan hati yang lebih tenang, Thomas akhirnya berangkat meninggalkan Madinah, meninggalkan tanah yang telah mengajarkan kepadanya lebih banyak daripada yang ia harapkan. Namun, meskipun ia meninggalkan tempat itu, pencariannya tidak berakhir. Sebaliknya, itu adalah awal dari perjalanan baru yang jauh lebih dalam dan lebih luas. Sebuah perjalanan menuju pencerahan yang sejati. Ia tahu kini bahwa kebenaran tidak hanya ditemukan dalam bukti ilmiah atau dalam kepercayaan dogmatis. Kebenaran yang sesungguhnya ada di tempat yang lebih dalam, di antara ilmu dan iman, di antara akal dan hati, dan di antara pencarian duniawi dan rohani. Saat pesawatnya meninggalkan Madinah, ia menatap langit yang luas, menyadari bahwa pencariannya, meskipun penuh dengan pertanyaan dan misteri, telah membawanya pada jawaban yang lebih dalam tentang siapa dirinya dan apa yang ia cari. Tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi keraguan. Ia telah menemukan pencerahan. Dan dengan itu, perjalanan Thomas Renford, seorang ilmuwan yang kini menjadi pencari kebenaran, akhirnya menemukan titik baliknya. Di antara semua penemuan yang ia temukan, ia kini mengerti bahwa pencarian sejati bukanlah tentang mengungkap masa lalu, tetapi tentang menemukan kedamaian dalam memahami tempat kita dalam dunia ini, dan dalam hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa.